Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Parorozi dengan NIM 0309193109. Kali ini saya menjelaskan tentang pengertian ruang dan interruang, di mana saya akan menjelaskan pengertian tersebut dari silabus kelas 8 Sanawiyah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu ujian tengah semester saya dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Maka dari itu saya akan menjelaskan sesuai dengan materi ataupun silabus yang saya buat pada hari ini. Baiklah, saya akan menjelaskan kepada siswa-siswa sekalian tentang mengenai pengertian ruang. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian ruang. Pengertian ruang dalam studi geografi. Dalam studi geografi itu suatu pendekatan dan analisa keruangan. Menurut Nursid Sumadja, beliau menjabarkan definisinya tentang ruang. Apa definisi beliau? Definisinya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal. Dan ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas, dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan, dan yang ada di permukaan bumi ini. Ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Sampai di situ paham tentang pengertian ruang? Bukan sampai di situ saja, ada lagi. Ruang itu juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi, ataupun air tanah. Dalam kedalaman tersebut, dikutip oleh salah satu referensi dari Education Stand, konsep ruang itu menurut beliau adalah konsep yang berfokus pada lokasi dan distribusi keruangan serta cara orang mengatur dan mengelola ruang yang ditinggali. Karakteristik manusia, karakteristik lingkungan dan manusia dipengaruhi oleh lokasi mereka. Itulah pengertian ruang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang interaksi antar ruang. Setiap ruang itu di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada suatu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan itu sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar suatu ruang yang mempunyai, termasuk komunikasi antara manusia yang ada di dalamnya. Interaksi merupakan suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola bagaimana ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Interaksi antar ruang juga berupa pergerakan orang berupa ataupun informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan ataupun dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selanjutnya, ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat interaksi antar ruang itu ada beberapa kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadi interaksi antar ruang ataupun interaksi keruangan. Yaitu yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara ataupun intervening atau opportunity. Yang ketiga, kemudahan transfer. Yang keempat itu ada yang keempat tadi itu kemudahan transfer. Itulah syarat-syarat interaksi antar ruang. Penjelasannya itu yang pertama, saling melengkapi. Saya akan menjelaskan yang saling melengkapi yang pertama.
Saling melengkapi suatu antar ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi itu dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah lainnya menghasilkan komoditas yang berbeda. Yang kedua itu kesempatan antar ataupun intervening opportunity. Kesempatan antara maksud adalah penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuan. Yang ketiga apa? Kemudahan transfer ataupun transferability. Apa itu transferability? Juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Apa itu bentuk-bentuknya? Yang pertama mobilitas penduduk, yang kedua komunikasi, yang ketiga transportasi. Saya akan menjelaskan tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu apa? Mobilitas penduduk itu adalah suatu bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari suatu ruang ke ruang lainnya. Itu adalah mobilitas. Yang kedua komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan. Ide, gagasan, informasi, visi, misi, cita-cita sejenisnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga itu adalah transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke suatu tempat yang lainnya. Itu transportasi. Dari tempat yang kita naiki menuju tempat yang kita di tempat tujuan kita yang kita naiki pertama tadi. Itu adalah disebut dengan transportasi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang salah satu silabus saya tentang pengertian ruang dan antar ruang. Itu yang dapat saya presentasikan pada hari ini dan saya jelaskan kepada siswa-siswa sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.